Dalam beberapa hari terakhir, bangsa Indonesia menyaksikan rangkaian aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Aksi penyampaian aspirasi terhadap anggota DPR RI yang semula berlangsung damai, berujung pada tindakan anarkistis yang meluas ke sejumlah daerah hingga memicu ketegangan sosial politik di tengah masyarakat. Kondisi ini pun menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk para guru besar yang menyuarakan keprihatinan dan mendesak perlunya penanganan yang bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, sebanyak 344 guru besar dan ilmuwan dari berbagai universitas di Indonesia secara resmi menyampaikan 7 seruan sebagai respons atas persoalan yang tengah dihadapi bangsa. Seruan yang disampaikan secara daring di Jakarta pada Senin 1 September tersebut, selain meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan darurat militer, para guru besar juga mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Perampasan Aset untuk mengentaskan masalah korupsi yang merupakan pangkal permasalahan di tanah air. Saya kira kalau Presiden punya pandangan bahwa sekarang memang ada kegentingan untuk shortcut, untuk menerobos kebekuan-kebekuan yang ada di DPR, apa salahnya juga bikin Perpu Perampasan Aset daripada rakyatnya kehilangan kepercayaan sama sekali terhadap para pemimpinnya di segala level gitu. Adapun seruan lain yang disampaikan para guru besar tersebut, yakni meminta pemerintah untuk melakukan restrukturisasi kabinet dan lembaga, meninjau kembali politik anggaran, menyempurnakan instrumen hukum, menghentikan upaya menyesatkan sejarah bangsa, dan mencegah tindakan diskriminasi rasial dan kekerasan berbasis gender. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan di Jakarta pada Senin 1 September menyampaikan keprihatinannya atas maraknya tindakan anarkis dalam beberapa hari terakhir yang dinilai tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, Presiden menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara murni kepada DPR, kementerian, maupun lembaga negara melalui mekanisme yang tersedia. Ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga keamanan dan kedamaian negara. Jadi kami juga mengharapkan kepada masyarakat, mari kita jaga keamanan negara. Kita semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kondusivitas keadaan negara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kami mengharapkan sekali lagi kepada masyarakat, mari kita bangun sama-sama, jangan biarkan para penunggang yang akan membuat negara ini kacau, kita biarkan, kita berkesempatan. Mari kita sama-sama berjuang. Atas kondisi itu, Doni juga mengingatkan kembali bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan untuk menindak tegas para pelanggar hukum. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Kegiatan belajar mengajar KBM di Kota Solo pada Senin 1 September 2025 tetap berlangsung seperti biasa, sekalipun sejumlah titik di Kota Solo sempat ricuh dan rusuh pada Sabtu lalu. Para siswa datang ke sekolah namun mendapat pengawasan ketat dari orang tua dan guru-guru, seperti yang diinginkan oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi. Ia mengarahkan kepala sekolah untuk mengawasi siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Respati juga meminta orang tua murid untuk memotret bukti anak telah berada di rumah usai pulang sekolah. Foto ini harus dilaporkan ke wali kelas masing-masing. Hal ini dilakukan agar anak tidak terlibat dalam aksi ricuh. Untuk memaksimalkan pengamanan, ia meminta warga terlibat dan menjaga wilayah masing-masing. Bukan jam malam, tapi komunikasi dengan wali kelas dan orang tua murid ditingkatkan untuk melaporkan keberadaan anaknya. Jadi laporan aja, bukan jam malam, tapi tetap memantau orang tua
Kalau kita anak itu keluar dari sekolah kan harus dipantau sama orang tuanya. Itu diberlakukan sampai kapan berapa koordinasi dengan Kalau bisa ya, kalau ini bagus ya selanjutnya sak lawase kudu dingunuke supaya bagus, supaya orang tua bisa memantau kegiatan anaknya. Itu harus penting itu, supaya anaknya tidak terjerumus, malah justru ini penting. Jika suasana kondusif seperti ini bisa berlangsung selamanya, Respati menginginkan segala pertunjukan atau kegiatan lainnya bisa diselenggarakan sesuai jadwal. Sebelumnya, ribuan pengemudi ojek online di Kota Solo sempat menggelar aksi solidaritas atas meninggalnya pengemudi ojek di Jakarta yang dilindas Rantis Brimob pada Jumat lalu. Aksi solidaritas ini sempat ricu dan terjadi perusakan sejumlah fasilitas umum. Puluhan anak remaja usia sekolah diamankan polisi karena diduga turut dalam aksi anarki. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Guna mendukung terwujudnya swasembada pangan, Wali Kota Serang Budi Rustandi Senin 1 September melaksanakan panen raya bersama petani di wilayah Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Panen raya dilakukan secara simbolis di lahan seluas 2 hektar dengan potensi produksi padi sebanyak 7,3 ton per hektar. Wali Kota Budi Rustandi mengatakan sedikitnya terdapat lahan tanaman padi seluas 40 hektar yang siap panen. Sedangkan luas lahan yang menjadi aset Kota Serang tercatat seluas 376 hektar. Lahan aset inilah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh petani sekitar bekerja sama dengan PT Bindu Agrobisnis Indonesia (BAI) dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Ini adalah bagian dari kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga, di mana ini membantu pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan kita, di mana ingin menaikkan indeks daripada ketahanan pangan khususnya di Kota Serang. Terkait kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Serang, Sony August mengatakan,
para petani mendapat bantuan pinjaman modal dari PT BAI sebesar 13,5 juta rupiah untuk setiap hektar lahan yang digarap. Petani dapat membayar pinjaman dengan gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Sedangkan sisa padi yang diperoleh dapat dijual kepada Bulog atau disimpan. Yang dikelompokkan ini dibiayai oleh PT Bindu Agrobisnis Indonesia. Nah, ini dibiayai oleh mereka, tapi mereka hanya diberikan adalah gabah sesuai dengan peminjaman. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Serang mendata, luas lahan pertanian baik yang menjadi aset Pemda, kepemilikan pribadi atau swasta, mencapai jumlah 7.353 hektar. Lahan ini bisa dioptimalkan agar tetap produktif untuk menggenjot produksi padi dalam rangka mendukung dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mabes Polri memastikan wilayah Jakarta dalam kondisi kondusif pasca aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus lalu. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Senin 1 September menjelaskan, situasi tersebut terwujud berkat patroli skala besar yang digelar aparat gabungan TNI Polri sejak Minggu 31 Agustus. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di daerah Jakarta kemarin dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melakukan patroli skala besar. Dan kemudian kita bisa lihat saat ini dan merasakan tentunya langkah-langkah dari preemptif, tadi preventif, dan tentunya ada penegakan hukum, ya. Ini juga dalam rangka tadi mewujudkan suatu rasa aman dan nyaman yang menjaga kehidupan sosial masyarakat maupun berbangsa dan bernegara secara nasional. Polri turut mengajak masyarakat untuk menyaring informasi secara jernih dan kredibel serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.